Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait dana pensiun syariah sebagai tugas dari mata kuliah Keuangan non-Bank Islam. Sebelum saya menjelaskan terkait dana pensiun syariah, saya akan terlebih dahulu share screen untuk menunjukkan apa-apa saja yang harus saya jelaskan pada video kali ini. Oke, teman-teman, dana pensiun syariah sebagaimana namanya dana pensiun itu tidak jauh berbeda dengan yang konvensional. Eh, Hanya saja dana pensiun syariah itu dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jadi, secara definisi, itu dana pensiun merupakan lembaga keuangan syariah yang menyelenggarakan proses atau program pensiun, yang menyelenggarakan program pensiun dengan tujuan memberikan manfaat pensiun kepada nasabah atau kepada peserta ketika mereka memasuki usia pensiun. Jadi, sebuah lembaga yang eh, menyelenggarakan program pensiun, yakni dengan memberikan manfaat kepada peserta ketika mereka memasuki usia pensiun. Manfaatnya ya uang ya, artinya. Bisa uang atau hal-hal yang lain. Nah, bisa itu dengan ketika memasuki usia pensiun atau ketika mereka meninggal dunia. Dengan pengelolaan dana yang sepenuhnya, kalau yang syariah, ya, dengan pengelolaan dana yang sepenuhnya berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Jadi, dana pensiun syariah ini seluruh kegiatan pengelolaannya. Jadi kan si nasabah itu kan menyerahkan uang iuran kepada dana pensiun untuk dikelola oleh dana pensiun. Kalau yang konvensional itu kan mungkin dikelolanya di investasi-investasi konvensional yang mengandung riba. Sementara yang untuk dana pensiun syariah mereka karena berlandaskan prinsip syariah itu harus dikelola atau harus diinvestasikan dananya tuh iuran pesertanya itu harus diinvestasikan di instrumen investasi syariah yang tidak ada ribanya. Dan penyaluran manfaatnya pun tidak bertentangan dengan prinsip Islam, harus bebas dari riba, goror gitu kan, harus bebas dari goror atau ya goror, harus bebas dari goror. Jadi si penerima manfaat ini atau si nasabah ini tidak boleh dirugikan oleh si pemberi atau si lembaga pensiunnya. Kemudian perbedaannya juga ada dari akad-akadnya. Kalau misalkan yang syariah itu mereka pakai akad seperti akad wakalah, akad hibah bisyarat, akad hibah dan lain sebagainya. Jadi dana pensiun syariah ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen jaminan hari tua, tetapi juga sebagai sarana pengelolaan dana umat yang sesuai dengan nilai keadilan dan berkelanjutan dalam Islam. Eh, Artinya ya itu kan jadi suatu lingkup syariah tersendiri ya. Jadi ketika nasabah memberikan iuran, si nasabah memberikan iuran kepada lembaga dana pensiun syariah, itu kan nanti mereka menginvestasikan dana tersebut ke instrumen-instrumen investasi yang syariah juga. Dan nanti instrumen investasi syariah karena dia harus syariah juga itu kan diberikan atau diserahkan penyalurannya kepada hal-hal yang berkaitan dengan syariah juga. Berarti itu membuat suatu ekosistem yang membuat suatu ekosistem syariah yang berkelanjutan seperti itu. Intinya itulah dana pensiun syariah itu dana pensiun konvensional. Eh, Dana pensiun yang tidak jauh beda dengan konvensional, hanya dia berlandaskan prinsip-prinsip syariah serta ketentuan syariah dan dilaksanakan berdasarkan akad-akad syariah tertentu. Oke, lalu proses bisnisnya gimana sih? Proses bisnis dari dana pensiun syariah. Ya, jenis dulu deh, jenis dulu. Jenis dana pensiun syariah itu ada dua. Yang pertama ada dana pemberi kerja, dana pensiun pemberi kerja atau DPPK. Serta yang kedua itu ada dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. Bedanya apa? Bedanya kalau DPPK itu dana pensiun pemberi kerja. Jadi ketika seseorang bekerja
di sebuah perusahaan. Nah, perusahaannya ini secara otomatis akan memberikan atau akan mewakilkan iuran pensiun atas karyawannya tersebut. Nah, itu itu dana pensiun memberi kerja DPK. Kemudian kalau yang satunya lagi yang DPLK itu ibaratnya iuran mandiri lah. Nasabah secara mandiri mendaftarkan diri kepada lembaga dana pensiun syariah untuk eh, bayar iuran dan untuk ya daftar dana pensiun gitu. Jadi kalau yang pertama itu iurannya diberikan oleh perusahaan, diwakilkan oleh perusahaan. Kalau yang kedua itu dibayarkan secara mandiri oleh nasabahnya. Ada dua. Kemudian jenis program pensiunnya ada program pensiun manfaat pasti dan program pensiun iuran pasti. Yang manfaat pasti itu besaran manfaatnya, besaran dana yang diterima oleh nasabah ketika pensiun nanti sudah pasti. Nah, mungkin iurannya beda. Kemudian kalau yang kedua, iurannya pasti, bentuknya pasti gitu loh, sama nilainya. Kemudian manfaatnya mungkin akan berbeda. Jadi itu ada dua, ada manfaat pasti dan ada iuran pasti. Oke, langsung saja ke skema program dana pensiun syariah. Oke, eh, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pihak-pihak yang ada dalam sebuah skema program dana pensiun syariah. Yang pertama itu ada pemberi kerja, yang kedua itu ada peserta, ya. Yang kedua ada peserta, kemudian yang ketiga ada lembaga dana pensiun, dan yang keempat ada pihak investi, dan yang kelima, oh itu bukan yang kelima, itu ahli waris atau pensiunan. Jadi ada empat ya, ada pemberi kerja, ada peserta, ada lembaga dana pensiun, ada pihak investi. Yang pertama pemberi kerja. Pemberi kerja itu akan memberikan iuran. Iuran tuh nih. Jadi gini ya, ketika seorang nasabah akan mendapatkan manfaat pensiun di hari tua melalui lembaga dana pensiun, itu kan dia harus membayarkan iuran-iuran. Nah, jadi si pemberi kerja ini dia membayarkan iuran kepada dana pensiun sebagai eh, ya sebagai bentuk iuran supaya nanti yang si peserta atau yang diberikan kerja atau karyawannya itu menerima manfaat pensiun ketika sudah pensiun. Nah, itu kan dibayarkan oleh pemberi kerja. Itu akadnya akan wakalah, jadi diwakilkan. Si peserta diwakilkan oleh pemberi kerja. Atau yang tadi kan yang kedua ada ini ya, DPLK, Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Itu peserta membayarkan langsung iurannya kepada lembaga dana pensiun. Nah, lalu lembaga dana pensiun yang menerima iuran dari nasabah atau dari pemberi kerja ini, dia menginvestasikan dana tersebut ke pihak investi dengan akad-akad investasi tentunya dan di investasi-investasi yang terjamin syariah gitu. Nah, setelah diinvestasikan, nanti hasil investasinya itu dibalikin lagi oleh pihak investi ke dana pensiun, ke lembaga dana pensiun. Nah, setelah dikembalikan hasil investasinya itu akan diterima oleh dana pensiun dan akan diserahkan kepada peserta ketika mereka memasuki usia pensiun. Ketika mereka memasuki usia pensiun, itu mereka menerima manfaat pensiun. Pembayaran MP ini artinya manfaat pensiun yang diberikan oleh dana pensiun atas iuran-iuran yang sudah mereka bayarkan sebelumnya. Atas iuran yang sudah mereka bayarkan dan lalu diinvestasikan oleh dana pensiun di instrumen-instrumen investasi syariah. Seperti itu. Ketika mereka pensiun atau ketika mereka meninggal. Kalau meninggal itu kan diserahkannya ke ahli waris. Ya. Seperti itu. Jadi itu program dana pensiun syariah alurnya begitu. Lalu sekarang apa sih perbedaannya dengan lembaga konvensional? Kita melihat dari berbagai aspek. Yang pertama ada pengelolaan kekayaan, kepengurusan, keterlambatan pembayaran iuran, instrumen investasi, dan akad. Kalau yang pengelolaan kekayaan itu konvensional itu dikelola berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang syariah juga berdasarkan perundang-undangan, hanya saja berdasarkan prinsip syariah juga. Kemudian kepengurusannya, kalau yang konvensional ya biasa
Kalau yang syariah itu ada dewan pengawas syariahnya. Eh, Kalau misalkan aspek keterlambatan konvensional ada denda yang berupa bunga. Kalau syariah itu ada sanksi, sanksi takzir yang diberikan oleh dana pensiun syariah kepada nasabah atas keterlambatan, dan itu sanksi atau takzirnya ini nggak dimakan oleh dana pensiun, tapi diserahkan kepada dana sosial. Jadi tetap manfaat juga gitu. Kalau misalkan konvensional kan mungkin sanksinya berupa bunga itu kan masuk ke dana pensiun syariah gitu kan, masuk ke kantong mereka. Tapi kalau yang syariah enggak, itu ditebar lagi manfaatnya gitu kan. Kemudian ada aspek instrumen investasi. Kalau yang konvensional itu tentu saja random ya, mau yang syariah mau yang konvensional investasinya terserah. Kalau yang syariah itu hanya diinvestasikan dana pensiunnya di instrumen-instrumen investasi syariah yang sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian prinsip aspek akad. Kalau yang konvensional itu tidak menggunakan akad, ya mereka dijalankan berdasarkan ketentuan perusahaan atau peraturan perundang-undangan. Kalau yang syariah itu ada akad-akadnya, akad-akad syariah. Oke, seperti itu yang bisa saya jelaskan terkait lembaga pensiun syariah, lembaga dana pensiun syariah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.